Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Viandini. Balik lagi di Video Learning Journal. Kali ini kita sudah sampai di Video Learning Journal yang kelima. Dan aku akan membahas mengenai apa aja sih yang aku pelajari pada pertemuan mata kuliah Public Speaking kali ini. So, mari kita bahas. Di pertemuan kali ini, karena kita kuliah di hari setelah libur lebaran, jadi kuliah ini masih diadakan online karena ada himbauan dari pihak kampus juga kalau perkuliahan baru akan dimulai pada tanggal 10 hari Kamis kalau tidak salah. Jadi karena mata kuliah ini dilakukan hari Selasa, maka perkuliahan kita dilaksanakan secara online. Namun terlepas dari dilaksanakannya online, alhamdulillahnya teman-teman masih sangat aktif dan semangat dalam mengikuti perkuliahan online ini. Seperti biasa, di pertemuan ini pasti nggak lengkap kalau nggak ada yang maju untuk public speaking. Nah, di pertemuan ini ada 3 orang yang maju untuk public speaking. Kebetulan yang pertama dipanggil oleh Pak Adi yaitu saya sendiri. Dan di situ saya merasa cukup deg-degan karena memang saya tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum dan pasti deg-degan. Ya namanya kita berbicara di depan banyak orang, walaupun itu online, tapi pasti ada nggak sih rasa gugup deg-degannya. Nah, saat nama saya dipanggil untuk maju public speaking, saya berbicara mengenai insight yang ada di buku Atomic Habits karya James Clear yang telah saya baca. Nah, di buku itu saya memberikan hanya 3 insight dari banyaknya insight yang ada di buku itu, dan sebenarnya buku itu sangat amat bagus sekali untuk dibaca dan buku itu sangat praktikal sekali. Kemudian ada Zafa yang membahas atau mengingatkan kembali mengenai kalau segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Dan yang terakhir itu ada Tuti yang public speaking menjelaskan penggunaan aplikasi. Di pertemuan ini kita sudah masuk ke kelompok 4 yang membahas mengenai syarat-syarat public speaking, kemudian faktor pendukung, dan hambatan-hambatan pada public speaking itu sendiri. Yang pertama kita bahas yaitu mulai dari syarat-syarat public speaking. Presentator menjelaskan ada 3 hal penting yang harus diperhatiin dalam public speaking, yaitu ada materi, kemudian ada tempat, dan yang terakhir itu ada sasaran. Nah, yang pertama itu materi. Materi ini ibarat senjata utama kita. Kalau kita udah paham dan menguasai materi, kita tuh pasti jadi lebih percaya diri dan gak gampang panik. Kemudian tempat. Kita juga perlu tahu tempat di mana kita ngomong. Apakah ruangannya besar atau kecil, dan bahkan di dalam atau di luar ruangan itu tuh kita harus tahu. Karena semua itu mempengaruhi cara kita untuk menyampaikan materi kita. Terakhir yaitu sasaran. Nah, maksudnya sasaran di sini itu siapa audiens kita? Anak-anak kah? Atau mahasiswa kah? Atau audiens kita ini orang umum aja? Nah, kenapa? Karena beda audiens pasti beda juga cara penyampaiannya. Nah, maka dari itu penting banget buat menyesuaikan bahasa dan gaya ngomong kita. Kemudian ada faktor pendukung dalam public speaking. Biar penampilan kita makin lebih meyakinkan, ada beberapa sikap yang bisa jadi pendukung untuk kita public speaking. Yang pertama yaitu ada kejujuran. Nah, kenapa harus jujur? Karena jujur itu penting banget. Audiens itu bisa ngerasain kalau kita tuh ngomong apa adanya. Yang kedua, itu sikap yang benar. Maksudnya kita tetap sopan, kemudian kita tetap ramah, punya etika saat berbicara. Dan yang ketiga, itu minat terhadap orang lain. Kalau kita tertarik sama siapa yang kita ajak bicara, biasanya kita jadi lebih semangat lagi dan pastinya lebih komunikatif. Nah, yang terakhir itu
kita harus terbuka terhadap diri sendiri. Nah, ini maksudnya kita nggak takut buat jadi diri sendiri. Kadang justru itu yang bikin audiens tuh ngerasa deket sama kita kalau kita jadi diri kita sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hambatan dalam public speaking. Nah, hambatan juga terbagi menjadi dua nih. Ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Sekarang kita akan bahas mengenai hambatan internal dulu. Kalau ngomong di depan umum, itu pasti nggak bakal selalu mulus. Pasti ada aja hambatannya, apalagi dari internal atau dari dalam diri kita. Contohnya kayak gugup, kemudian cemas, tapi ini wajar banget kok, apalagi kalau kita belum terbiasa untuk public speaking atau ngomong di depan umum. Biasanya pasti muncul rasa takut salah, takut dilihatin orang, atau bahkan kita minder. Terus nggak menguasai materi, bikin kita bingung apa yang mau kita bicarakan. Terus nggak paham sama situasi atau audiens kita, bisa jadi hambatan juga buat diri kita. Misalnya kita asal ngomong formal aja, padahal nih audiens kita tuh ibu-ibu yang basicnya tuh ngomongnya santai setiap hari, atau bukan basic pendidikan banget gitu. Nah, otomatis kan gak masuk ya sama audiensnya. Nah, kemudian kalau hambatan eksternalnya atau dari luar diri kita, itu contohnya kayak audiens yang pasif atau kurang merespon. Itu bisa bikin kita ngerasa gak semangat gak sih? Kalau kita udah tanya nih ke audiensnya, tapi audiensnya tuh pasif dan gak merespon apa yang kita tanyain, itu juga bikin kita jadi apa ada yang salah ya dari omongan kita. Kemudian soal waktu, biasanya nih kita cuma dikasih waktu singkat untuk menyampaikan semua materi yang sudah ditentukan gitu. Otomatis jadinya kita nggak bisa untuk memaksimalkan penyampaian materi kita dengan baik. Terus ada juga kendala teknis kayak mic yang rusak kalau misalkan kita lagi berbicara di depan umum nih atau di atas panggung. Contohnya kayak mic yang rusak, kemudian kalau kita mau presentasi nampilin PPT, slide-nya nggak bisa kegeser kah, atau itu mengenai pembahasan di pertemuan public speaking kali ini. Nah, itu dia singkatnya pembahasan pada pertemuan public speaking kali ini. Jadi teman-teman, public speaking itu sebenarnya bisa kok dilatih. Semua orang pasti punya potensi buat jadi speaker yang baik atau pembicara yang baik. Asal kita harus punya mental jangan takut salah. Karena justru dari kesalahan itu kita bisa belajar lebih banyak lagi. Semakin sering latihan, kita juga jadi semakin percaya diri. Oke, segitu aja learning journal kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video dan learning journal selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.